gembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah Minggu, Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita mengikuti himbauan berikut ini tentang beribadah yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan nyaman. Lalu yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Kemudian yang ketiga, ambil posisi duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya. Kemudian yang keempat, jangan sambil makan selama ibadah berlangsung ya. Selamat beribadah kepada anak-anak sekolah minggu. Halo anak-anak sekolah minggu. Halo Kakak Nova. halo Inang Pikar. Apakah Kakak Nova hari ini bersuka cita? Bersuka cita sekali Inang. Kenapa ya Kakak Nova? Karena Inang tahu nggak, kan guru sekolah minggu memberi tugas kepada adik-adik sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu mengirimnya loh Inang lewat WA grup-grup dari sektor A sampai sektor E. Iya, benar loh Kakak Nova. Inang Fikar juga sangat bersuka cita dan bahagia. Tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Inang Fikar di kamar sambil buka HP senyum-senyum loh. Ada melihat foto-foto, video-video anak-anak sekolah minggu saat mengerjakan tugasnya masing-masing. Inang Fikar bersuka cita sekali. Benar nggak Kakak Nova? Benar banget Inang. Jadi Kakak Nova, karena kita akan memulai ibadah, Inang Fikar rindu sekali mengajak anak-anak sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing untuk bangkit berdiri mengikuti yel-yel yang akan Inang Fikar ajarkan buat adik-adik semuanya. Mau tahu nggak ya? Mau Inang. Jadi begini Kakak Nova, kalau Inang Fikar katakan anak-anak sekolah minggu menjawab, oh bangkit. Inang Fikar katakan lagi, siap melayani Tuhan. Adik-adik di rumah katakan, yes, yes, yes. Kalau Inang Fikar katakan kapan, jawabnya selalu sekarang. Ngerti Kakak Nova? Ngerti Inang Pikar. Oke, kita tes dulu ya. Ayo adik-adik semuanya, persiapkan dirimu ikuti yel-yel yang Inang Fikar ajarkan. Anak sekolah minggu, oh bangkit. Siap melayani Tuhan. Yes, yes, yes. Kapan? Sekarang. Besok aja di Kakak Nova. Sekarang. Atau minggu depan aja? Sekarang Inang. Tahun depan aja. Sekarang Inang. Anak sekolah minggu, oh bangkit. Kakak Nova juga punya yel-yel loh Inang. Apa itu Kakak Nova? Perhatikan Kak Nova ya Inang. Oke. Oh lala lipat tangan. Oh lala tutup mulut. Oh lala langsung diam. Oke Inang Pikar. Oke. Perhatikan Kak Nova ya. Kita buat bersama-sama ya. Oh lala lipat tangan, oh lala tutup mulut, oh lala langsung diam. Iya, Kakak Nova, Inang Fikar percaya hari ini adik-adik sekolah minggu merindukan guru-guru sekolah minggunya hadir di depan ini. Supaya kita memuji Tuhan dengan sukacita dan bergandengan tangan. Kami undang guru-guru sekolah minggu untuk datang ke tempat ini. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari mempersiapkan hatimu, mempersiapkan dirimu dengan duduk yang rapi, mempersiapkan Alkitabmu sesuai himbauan guru-guru sekolah minggu tadi. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
bernyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak bilang aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati kami hingga pada hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, berkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk Inang Pikar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati lebih lagi Bapa, buat Inang Pikar ini tambahkan lebih lagi Tuhan Yesus, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu kami Bapa, supaya mereka dapat bertumbuh berbuah di dalam Tuhan dan mengerti apa yang diberikan Inang Pikar kepada adik-adik sekolah minggu Bapa. Berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan, panjang umur, hikmat dan bijaksana yang lebih lagi ya Bapa. Bapa yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu dari sekarang sampai sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu seluruhnya, mari bangkit berdiri. Kita masuk kepada gerak dan lagu. Ikuti kami ya guru-guru sekolah minggunya. Semangat. Lagu yang pertama, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, cari yang lain. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, lipat tanganmu, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih buat kelimpahan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Baik juga Tuhan kepada anak-anak Tuhan sekolah minggu yang ada di tengah-tengah rumahnya masing-masing pada saat ini, telah merindukan persekutuan bersama dengan Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan bagi mereka seluruhnya, berikan mereka hati yang penuh damai dan sukacita untuk mendengarkan firman-Mu yang akan bertumbuh dan boleh mengajari kami seluruhnya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan di hati kami seluruhnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, dan Inang percaya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Dan harus bersuka cita ya nak. Jadi persiapkan Alkitabmu, duduk yang rapi, pandang Inang di depan ini. Alkitabmu buka, firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu seluruhnya. Mari buka dari Matius pasal yang kedua. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Inang bacakan dari sini, adik-adik ikuti di rumahnya masing-masing. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak domba itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari perhatikan Inang kemanapun Inang melangkah dalam videomu, mari diperhatikan. Hari ini yang menjadi tema kepada anak-anak sekolah minggu adalah Yesus bintang timur. Kalau ditanya sekarang nih Inang Fikar suka nggak ya melihat bintang? Ya suka banget dong. Inang suka melihat bintang di langit. Ada bintang yang kecil, bintang yang besar, sangat indah, menerangi dunia yang penuh kegelapan ini di malam hari. Coba adik-adik coba bayangkan ya, ini malam hari, tidak ada bintang, tidak ada bulan, pasti semuanya akan terlihat gelap, Jadi Inang tanya sekarang kepada anak-anak sekolah minggu,
Apakah adik-adik semua di rumahnya suka nggak nengok bintang? Ayo, suka ya? Iya dong, karena bintang itu dapat menerangi kegelapan di bumi ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan di dalam firman Tuhan hari ini bahwa bintang itu adalah bagaikan seperti Yesus yang lahir di kota Bethlehem, yang sebentar lagi di bulan 12 kita akan merayakan perayaan Natal. Tapi karena situasi sekarang, karena virus corona ini, adik-adik jangan patah semangat ya. Natal itu bukan perayaan semata. Natal itu adalah hatimu yang mau menyembah Tuhan, yang mau memuji Tuhan, anak-anak yang mau memuliakan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Itulah Natal di hati kita. Ya, jangan patah semangat, walaupun kita mungkin tidak akan merayakan Natal secara pesta besar, tetapi rayakanlah Natal di hatimu. Bintang itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang lahir di kota Bethlehem, yang akan menerangi dunia ini, menerangi hati Inang Fikar, menerangi hati orang tuamu, dan juga menerangi hati-hati adik-adik seluruhnya. Sebab Tuhan Yesus adalah Raja Juru Selamat umat manusia. Jadi Inang mau bertanya nih kepada adik-adik sekolah minggu. Apa ya pertanyaan Inang Fikar? Coba perhatikan Alkitabmu dulu. Perhatikan, ada berapa tokohkah yang ada di dalam nats ini? Ada berapa tokoh ya nak? Ya, perhatikan Alkitabnya nak. Yang pertama, tokoh yang pertama adalah Raja Herodes. Inang persiapkan gambar Raja Herodes. Perhatikan ini anak-anak. Semoga gambar ini jelas sampai kepadamu. Ini Raja Herodes. Raja yang tampan, raja yang berhikmat, katanya pada saat itu. Raja yang mempunyai kekayaan segala-galanya, raja yang memiliki kedudukan yang sangat besar pada saat itu. Tapi adik-adik, ada loh kekurangan Raja Herodes ini. Coba tadi perhatikan Alkitab. Kekurangannya adalah di balik ketampanannya, di balik kekayaannya, di balik kedudukannya yang luar biasa sebagai seorang raja, dia memiliki sikap yang munafik. Ini dia, raja yang munafik, Raja Herodes. Kenapa Inang pikarkan raja ini adalah raja yang munafik? Ketika itu Raja Herodes mendengar ada sosok seorang bayi yang lahir di kota Bethlehem. Seakan-akan dia begini, akan lahir seorang raja, bahkan dia nanti akan menyaingi aku dan menggantikanku menjadi seorang raja. Aku tidak mau dong, enak aja bayi yang kecil itu, yang lahir itu akan menggantikanku menjadi raja. Tidak bisa. Tetapi di dalam kemunafikannya, Raja Herodes seakan-akan dia senang mendengar kabar kelahiran Yesus. Tetapi yang sebenarnya adalah tidak. Karena dia mempunyai hati yang iri, hati yang sombong, munafik. Pada saat itu dia katakan, di manakah raja yang lahir itu? Di manakah dia lahir? Di kota manakah? Seakan-akan dia bertanya-tanya, tetapi bertanya di dalam kebencian, bukan di dalam sukacita. Adik-adik, yang menjadi pelajaran bagi kita dari sosok Raja Herodes adalah, jadilah anak-anak Tuhan yang betul-betul merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan merindukan Tuhan karena keterpaksaan. Contohnya nih, setiap dapat hari Minggu, orang tuanya katakan begini, bangun, 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 ibadah-ibadah, buka dulu YouTube-mu, dengarkan firman Tuhan. Nanti lama, nanti masih ngantuk, aku masih mau nonton. Nanti lama siang pun nanti masih bisa nonton YouTube itu, masih bisa ibadah malam. Itu yang dinamakan orang-orang yang munafik. Dia mau beribadah kepada Tuhan hanya karena dipaksa orang tuanya, hanya karena dipaksa kakaknya atau abangnya, takut dimarahi oleh orang tuanya, makanya dia mengikuti ibadah. Salah. Orang-orang yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bangun tidur, ingat langsung,
jamnya. Ya, hari ini hari Minggu, hari yang kudus. Aku ingin mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Semangat ya nak ya. Minggu depan semua ingat jam, bangun dari tempat tidurnya, langsung mandi, persiapkan pakaiannya, persiapkan Alkitabnya. Memang hatinya betul-betul rindu menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, anak-anakku tersayang, tokoh apa yang ada dalam Alkitab ini? Orang Majus. Ini dia, inang Alkitab ya, inang dekatkan ini. Orang Majus, ini dia orangnya. Gambar ini adalah gambar orang Majus yang berjalan dari daerah kota ke kota mencari di manakah daerah kelahiran anak bayi mungil itu. Di tengah jalan mereka melihat ada bintang. Nah, ini bintang. Mereka lihat ada bintang. Bintang itu, apakah itu Yesus? Apakah itu pertanda kelahiran Yesus? Lihat mereka nak, dengan mengendarai kuda, mereka melihat ada bintang cerah, terang menerangi jalan mereka. Yang menandakan sudah lahir seorang bayi kecil, juru selamat kita namanya Yesus Kristus di kota Bethlehem, daerah Yudea. Lihatlah betapa bahagianya mereka nak melihat bintang ini, karena mereka merasakan disitulah kehadiran Yesus menerangi kehidupan mereka. Adik-adik yang terkasih, apa yang mau kita pelajari dari sosok orang Majus ini? Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bukanlah orang Yahudi, mereka bukanlah orang Bethlehem. Mereka adalah orang-orang Majus yang memang merindukan sosok Mesias itu. Ya, lihat mereka dari jauh nak, berlelah letih, keringatan, capek-capek, melewati gunung-gunung, jalannya jelek-jelek, mereka lewati nak, hanya ingin mencari di manakah Yesus bintang timur yang memberikan terang di dalam kehidupan mereka. Ini ya nak gambarnya. Makanya tadi Nang bilang, anak-anak sekolah minggu juga, carilah Tuhan di dalam hidupmu. Di manakah Tuhan? Di mana saja Tuhan itu ada. Di saat engkau berdoa, Tuhan ada. Di saat engkau bernyanyi, Tuhan ada. Di saat engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ada. Di saat engkau merindukan Tuhan, Tuhan ada di setiap waktu, setiap detik, setiap saat di dalam hidup kita. Carilah Tuhan yang senantiasa akan menerangi hidupmu dan masa depanmu. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, perjalanan orang-orang Majus tidak sia-sia. Di dalam kelelahan mereka, ternyata mereka menemukan Yesus bintang timur yang indah itu. Ini dia. Ketika mereka melihat bayi mungil yang lahir itu, mereka sujud menyembah Yesus. Inikah dia bayi mungil, juru selamat itu? Mereka sujud menyembah dia, dan dikatakan dalam teks tadi, mereka memberikan persembahan kepada bayi itu. Apa tadi persembahan mereka nak? Emas, kemenyan, dan mur. Inilah sosok anak-anak Tuhan yang baik, seperti orang-orang Majus. Mereka bukan hanya sujud menyembah Tuhan, tetapi mereka memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena mereka bersuka cita atas kelahiran Tuhan yang memberikan terang di dalam hidup mereka. Adik-adik sekolah minggu, jadilah seperti orang-orang Majus ini. Jadilah. Memuji Tuhan bukan hanya sebatas bernyanyi, sebatas bergereja, sebatas mendengarkan firman Tuhan, sebatas berdoa, bukan hanya sekedar itu. Memuji Tuhan juga harus memberikan persembahan yang terbaik, yang terbaik kepada Tuhan. Apakah itu persembahan yang terbaik kepada Tuhan adik-adik? Melalui persembahanmu. Mungkin adik-adik sekolah minggu belum pada bekerja kan? Masih mengharapkan orang tua. Sedikit banyaknya persembahan yang kau persembahkan kepada Tuhan, jika diberikan dengan hati yang tulus, semuanya diberkati Tuhan. Amin adik-adik. Amin.
nanti saat memberikan persembahanmu doakan, tutup dia, jangan ada yang tahu, berikan persembahanmu dengan hati yang tulus, bukan karena keterpaksaan. Percayalah adik-adik sekolah minggu, setiap angan-anganmu, cita-citamu, apapun masa depanmu yang kau rindukan dalam hidupmu, akan diberkati Tuhan. Jika kita mau mencari Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, dan mempersembahkan korban yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Untuk menutup firman Tuhan ini, Inang Fikar memberikan tugas bagimu. Kerjakan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Yang pertama tugasmu adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya dicatat dari Wahyu 22 ayat 16b. Ya, selesai ibadah ini langsung buka Alkitabmu, ayat hafalanmu. Wahyu 22 ayat 16b. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, bentuk sebuah bintang. Bintang dari kertas karton. Di dalam bintang itu tempelkan gambar Raja Herodes, tempelkan gambar orang Majus, dan tempelkan gambar Tuhan Yesus yang lahir itu dalam sosok bayi kecil. Ya nak, gambar Raja Herodes, gambar orang Majus, dan gambar bayi mungil yaitu Tuhan Yesus. Lalu warnai, foto, kirim ke sektor grup masing-masing. Untuk sekolah besar ya nak, dikerjakan. Jadi Inang harapkan sekolah besar yang sangat tertib dengan tugas ini. Foto, lalu kirimlah ke sektor grup masing-masing. Kalaupun tidak diwarnai, hanya sekedar gambar ditempelkan dalam bentuk bintang, kami terima dengan sukacita. Selamat mengerjakan tugasmu, selamat menghafal ayat hafalanmu di dalam kasih dan di dalam hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu menjagai anak-anak Inang dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan baik dalam hidup kami. Tuhan, satu minggu telah berlalu, dan hari ini Tuhan di minggu yang kudus ini, Engkau kembali mempertemukan kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Walaupun jarak Tuhan memisahkan kami, tetapi melalui kebenaran firman-Mu dapat menyatukan kami. Kami boleh bersama-sama memahami apa yang ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini firman-Mu mengajarkan kami agar kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu betul-betul dengan hati tulus mencari Tuhan dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, di balik semua itu, kami dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat memberikan ucapan syukur persembahan kami kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berkati seluruhnya anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati kesehatan mereka, berkati juga mereka Tuhan dengan sukacita. Apapun menjadi cita-cita mereka Tuhan, apapun menjadi harapan dan impian anak-anak Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai dan mengabulkan seluruhnya. Tuhan, jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang merindukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang mau diajari, yang mau juga Tuhan dinasehati, dan mau diarahkan untuk mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka seluruhnya menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga mereka. Terlebih-lebih Tuhan, menjadi anak yang menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa kepada kedua orang tua mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau senantiasa membimbing dan menuntun mereka. Memberikan kesehatan, memberikan panjang umur. Berkati setiap apa yang dikerjakan tangan kedua orang tua mereka Tuhan, sehingga mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga sebagai orang tua dapat Tuhan menjaga, memelihara, menyekolahkan anak-anaknya Tuhan bertumbuh dengan jalinan kasih Tuhan, dan dapat Tuhan
menjadi anak-anak yang membahagiakan kedua orang tuanya suatu hari nanti. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kalaupun hari ini Tuhan kami rekan-rekan guru sekolah minggu tidak semuanya hadir dalam pelayanan anak sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, ada Tuhan dari beberapa guru sekolah minggu karena halangan pekerjaan. Tuhan juga tetap memberkati mereka senantiasa. Ada juga Tuhan karena faktor sakit Tuhan. Inang Elora Tuhan yang pada saat ini dan juga Inang David yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Berkati mereka Tuhan, berikan kesembuhan dan pemulihan. Biarlah setiap obat yang boleh dikonsumsi Tuhan, setiap medis yang boleh menangani mereka, membawa kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dalam tubuh mereka. Supaya Tuhan di minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan dalam persekutuan ibadah anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan Yesus berkati juga kami yang boleh hadir pada saat ini, yang boleh melayani Engkau pada saat ini. Berikan kami damai sejahtera dan sukacita, supaya berkat-Mu boleh tercurah atas setiap hidup kami. Biarlah pelayanan kami dalam hari ini Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan kami layak dipanggil dan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa hanya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah, karena kita setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita menyambut dengan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Mempersiapkan persembahanmu, firman Tuhan untuk menghantarkan kita dalam memberikan persembahan.
dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Berikanlah persembahanmu dengan hati yang sukacita. Kita akan menutup ibadah ini. Lipat tanganmu adik-adik seluruhnya. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan Yesus yang maha baik. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberikan dengan hati yang kudus. Engkau senantiasa yang memberikan dan melimpahkan berkat dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan menjadi korban yang harum dan kudus di hadapan. 1 minggu ke depan Tuhan, kami akan melanjutkan kembali perjalanan kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Apapun yang menjadi aktivitas dan kegiatan kami masing-masing, terkhusus anak-anak Tuhan seluruhnya, bimbing dan tuntunlah kami, supaya setiap pekerjaan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami selalu melakukan dan mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Jagai seluruhnya kesehatan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala macam penyakit, jauhkan kami dari segala bentuk macam mara bahaya. Biarlah bimbingan dari Roh Kudus Tuhan selalu menerangi kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa di sorga, yang kami sampaikan hanya di dalam ucapan syukur. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah Halo, nama saya Nisa dari Sektor A. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu.
Keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan. Dalam nama saya kekayaan setiap lepas, saya akan menyebutkan ayat hafalan. Yesaya 33 ayat. Menghafalkan ayat hafalan. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia. Kasih Yesus itu harus makin bertambah. Jangan Ayat 12. Ia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana. Hai teman-teman semuanya, saya Anggur, saya dari sektor F dan saya juga dari kelas besar. Kali ini saya akan mau membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Yesaya 33 ayat 6.